Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya, Elizabeth Putri Visandra. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bahas terkait dengan sebuah topik yang menarik, yaitu terkait dengan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, jadi mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan istilah ini terkait dengan CSR atau corporate social responsibility. Oke, jadi di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai apa sih CSR itu. Kemudian kita juga akan bahas mengapa sebuah perusahaan itu perlu untuk melakukan CSR. Kemudian manfaatnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana terkait dengan konsep ini berkembang. Dan juga kita akan bahas terkait dengan studi kasus nyata terkait dengan salah satu perusahaan besar yang terdapat di Indonesia. Oke, teman-teman, jadi perlu kita ketahui bahwa CSR ini bukan sekedar topik akademik, melainkan dia ini sebuah praktik nyata dalam dunia bisnis modern. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan memahami terlebih dahulu terkait dengan pengertian atau definisi dari CSR itu sendiri. Nah, jadi di sini tuh CSR sebenarnya memiliki banyak definisi. Jadi tergantung pada siapa yang mendefinisikannya dan juga dari konteks apa, seperti itu ya. Jadi contohnya di sini ada menurut Johnson and Johnson, yang mana dia tuh mengatakan bahwa CSR itu adalah bagaimana sih sebuah perusahaan itu mengelola proses bisnisnya agar perusahaan itu dapat memberikan sebuah dampak positif gitu yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Nah, jadi di sini itu CSR dipandang sebagai sebuah pendekatan yang dia itu strategis dan juga terencana. Jadi bukan hanya sebuah kegiatan sosial yang biasa gitu ya. Kemudian ada juga pendapat dari Ghana. Nah, di sini terdapat sebuah perspektif yang menarik, teman-teman. Jadi di sini tuh CSR sebagai bagian dari pembangunan kapasitas. Jadi pembangunan kapasitas bagi siapa? Ada yang bagi karyawan, kemudian bagi komunitas dan juga pemerintah. Nah, artinya apa? Artinya CSR itu dipandang sebagai sarana pemberdayaan yang berkelanjutan, gitu. Kemudian ada juga yang menurut Kotler and Lee. Nah, jadi dia ini seorang tokoh yang banyak menulis terkait dengan marketing and CSR dan didefinisikan bahwa CSR ini sebuah komitmen sukarela. Sebuah komitmen sukarela untuk bisa menyejahterakan masyarakat, baik lewat praktik bisnis maupun lewat kontribusi sumber daya perusahaan gitu. Baik, jadi dari ketiga definisi tersebut dapat memberikan gambaran nih kepada kita bahwa CSR ini lebih dari sekedar kegiatan amal. Jadi CSR ini merupakan sebuah strategi yang bertanggung jawab bagi perusahaan yang mana nantinya itu dapat memberikan dampak yang positif secara keseluruhan, baik dari internal perusahaan tersebut maupun bagi eksternal perusahaan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan keberadaan stakeholder perusahaan. Nah, kita mengetahui bahwa stakeholder ini merupakan seorang atau kelompok gitu, yang mana dia itu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan maupun operasi atau kegiatan perusahaan. Nah, jadi di sini terdapat beberapa stakeholder nih yang perlu kita ketahui bahwa ada pemegang saham, kemudian ada konsumen atau pelanggan, kemudian ada pemasok atau vendor, kemudian ada dari pemerintah, dan juga ada dari masyarakat. Nah, di sini sudah dibahas juga kan sebelumnya bahwa memang keputusan terkait dengan CSR ini itu harus mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak gitu. Jadi memang harus hati-hati dalam pengambilan keputusannya. Semisal nih, dari sisi pemegang saham. Tentunya pemegang saham itu mengharapkan ada ROI yang tinggi dari perusahaan. Kemudian ada juga dari konsumen atau dari pelanggan. Tentunya mereka itu mengharapkan agar perusahaan itu dapat memberikan produk atau jasa yang berkualitas. Selain berkualitas, tentunya mereka juga mengharapkan dapat mendapatkan harga yang terjangkau gitu. Jadi yang tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian ada juga dari pemasok atau vendor. Mereka berharap mengharapkan terkait dengan adanya harga yang kompetitif atas pasokan bahan baku yang berkelanjutan gitu. Kemudian dari pemerintah
juga mengharapkan adanya pembayaran pajak atas usaha. Karena kalau semisal eh, sebuah profit dari perusahaan itu tinggi, otomatis biasanya pajaknya pun juga tinggi, yang mana nantinya tuh juga bisa masuk ke dalam pendapatan negara seperti itu. Kemudian juga dari masyarakat, mereka juga mengharapkan sebuah keberadaan perusahaan itu mampu untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau semisal dibangun sebuah perusahaan gitu di sebuah desa, tentunya yang awalnya eh, di situ masyarakat itu tidak ada mata pencaharian, tidak ada pekerjaan. Dengan adanya perusahaan tersebut diharapkan nih, semisal mereka mampu untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dari keberadaan perusahaan tersebut. Nah, jadi teman-teman memang ada banyak sekali pihak yang harus kita pertimbangkan kalau semisal sebuah perusahaan itu mau mengambil sebuah kebijakan. Karena memang terkait dengan CSR ini itu merupakan sebuah kebijakan yang strategis gitu. Jadi tidak bisa ditentukan dengan asal-asalan, tapi juga harus mempertimbangkan berbagai pihak, berbagai stakeholder, karena memang masing-masing itu memiliki dampaknya sendiri, memiliki harapan sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi jangan sampai perusahaan itu salah mengambil kebijakan yang nantinya itu dapat menimbulkan kerugian gitu bagi salah satu pihak di sini. Oke. Sekarang kita melihat nih bagaimana sejarah CSR ini berkembang. Jadi mulai dari tahun 1930, nah jadi dulu itu banyak perusahaan yang dia tuh menghadapi kritik. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak peduli terhadap masyarakat. Jadi nih misal ada sebuah perusahaan yang dia itu membangun perusahaannya di tengah-tengah desa gitu ya, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Contohnya itu perusahaan energi gitu. Nah, tentunya mereka itu kan mengambil sumber daya dari lingkungan. Gimana kalau semisal mereka mengambil sumber daya dari lingkungan dan tidak diperhatikan dampaknya seperti apa, otomatis dia tuh kan merusak lingkungan. Nah, kalau merusak lingkungan, otomatis siapa yang merasakan dampaknya? Tentunya juga masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut juga merasakan dampak negatif dari rusaknya lingkungan itu. Nah, itulah kenapa masyarakat itu banyak yang protes gitu terhadap perusahaan yang dia tidak memikirkan terkait dengan hal tersebut. Jadi di sini merupakan sebuah awal kesadaran bahwa bisnis itu harus memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian berkembang jadi tahun 1950 hingga 1960, di mana CSR itu berbentuk derma terhadap perusahaan sekitar saja atau community relations. Jadi di sini itu perusahaan tuh mulai memberikan bantuan, dia itu mulai memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar. Namun di sini tuh mereka sifatnya masih sporadis dan juga belum terintegrasi dengan bisnis. Seperti itu. Kemudian berkembang lagi nih dari tahun 1970 hingga 1980. Nah, jadi di sini itu sudah mulai muncul pendekatan yang lebih sistematis ya. Jadi dia itu juga dikenal dengan community development gitu. Jadi terkait dengan perspektif shareholder dan juga sustainable development dalam aspek lingkungan community gitu. Kemudian berkembang lagi hingga tahun 1990 hingga sekarang. Jadi di sini mulai muncul konsep terkait dengan sustainable development dan juga konsep terkait dengan the triple bottom line seperti yang sudah semakin sering digunakan gitu ya. Jadi di sini teman-teman terkait dengan CSR itu mereka memang terus mengalami perkembangan dari awalnya yang dia tuh merupakan sebuah kegiatan sukarela berkembang ke arah strategi bisnis yang lebih terukur. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan 4 tahapan perkembangan CSR. Jadi CSR ini juga berkembang terkait dari sisi siapa sih yang menjadi sasaran utamanya. Jadi yang pertama itu CSR itu lebih tertuju kepada pemilik perusahaan dan juga manajer, di mana mereka itu cuma fokus pada profitnya gitu, fokus pada keuntungan dari perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian berkembang lagi nih, di mana perusahaan itu mulai mengembangkan CSR bagi karyawan. Contohnya tuh seperti apa? Contohnya dari pemberian gaji yang layak gitu ya. Seenggaknya gaji yang diberikan itu tidak terlalu rendah. Jadi menyesuaikan dengan beban pekerjaan. Kalau semisal beban pekerjaannya itu tinggi, kemudian upah yang diberikan itu rendah, tentunya itu dapat memberikan tekanan gitu bagi karyawan tersebut.
di mana karyawan itu juga tentunya merasa tertekan, kemudian berdampak pada kinerjanya yang kurang optimal, entah nanti malah sakit atau bagaimana, seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatan tentunya perusahaan itu juga memberikan jaminan kesehatan bagi bagi karyawan yang ada di perusahaan tersebut, karena memang karyawan itu kan bekerja bagi perusahaan gitu ya. Jadi apabila mereka sudah loyal nih, mereka sudah optimal gitu, tentunya perusahaan itu juga harus berani untuk memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya. Di sisi lain juga mereka perusahaan juga harus memberikan sebuah lingkungan yang nyaman bagi karyawan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Kemudian berkembang lagi tahap yang ketiga itu perusahaan mengembangkan CSR bagi konstituen di lingkungan setempat atau bagi masyarakat sekitar. Jadi yang awalnya dari untuk pemilik perusahaan saja berkembang kemudian menjadi untuk karyawannya juga, kemudian berkembang lagi untuk lingkungan sekitarnya. Nah, jadi di sini tuh misalnya perusahaan tuh banyak mengembangkan terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi ada yang dia memberikan pelatihan bagi masyarakat, ada yang dia itu memberikan bantuan bagi masyarakat sekitar, kemudian ada yang dia itu memberikan fasilitas umum, ataupun juga ada yang di bidang pendidikan, semisal mereka memberikan beasiswa seperti itu. Kemudian berkembang lagi di tahap keempat, yaitu perusahaan tidak hanya mengembangkan CSR bagi masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat luas. Nah, jadi tahap keempat ini CSR itu tidak hanya menyasar dari sisi lokal saja, tetapi juga dari sisi global. Nah, di mana perusahaan global itu mereka juga memiliki kewajiban sosial di lintas negara, gitu ya. Jadi tidak hanya di negara sendiri, tapi juga di luar. Nah, kenapa? Karena mungkin memang operasional mereka itu juga dapat memberikan dampak ke berbagai belahan dunia. Itulah kenapa perusahaan secara global itu juga harus memikirkan dampaknya secara global. Nah, jadi terkait dengan tahapan ini memang memberikan gambaran terkait bagaimana sih cakupan dari CSR itu memang semakin hari memang semakin meluas. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan the triple bottom line. Jadi ini merupakan salah satu konsep kunci nih dalam CSR, yaitu triple bottom line ini memang dikenalkan oleh tokoh yang bernama John Elkington. Jadi di sini biasanya tuh perusahaan itu hanya fokus pada bottom line-nya saja, yaitu pada keuntungannya atau pada profitnya. Nah, tapi di sini John Elkington tuh menambahkan dua aspek lagi, yaitu menambahkan aspek people dan juga aspek planet. Jadi pertama terkait dengan people. Jadi bagaimana sih sebuah perusahaan itu mereka mampu untuk bertanggung jawab terhadap people yang ada di dalamnya, terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Nggak hanya yang di dalam, tapi juga di luar. Misal kalau di dalam tentunya bagi karyawan gitu ya. Jadi memang seperti yang sudah dibahas sebelumnya, misal dia tuh harus dapat memberikan upah yang layak gitu ya, upah yang tidak terlalu rendah bagi karyawan yang di dalamnya. Kemudian memberikan jaminan kesehatan, kemudian memberikan lingkungan yang nyaman bagi para karyawan yang di dalamnya. Kemudian misal dari sisi luar juga memperhatikan terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi misal memberikan bantuan-bantuan, memberikan fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelatihan atau memberikan beasiswa gitu. Kemudian terkait dengan planet. Jadi di sini tuh merujuk pada perusahaan itu juga peduli nih terkait dengan lingkungannya. Jadi memang contohnya kayak ada perusahaan energi gitu ya kan karena mereka sudah mengambil nih sumber daya dari masyarakat gitu, sumber daya dari lingkungan. Jadi mereka harus bisa bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka tidak hanya eh, mengambil sumber dayanya saja, tapi juga harus memperhatikan eh, keamanan dari lingkungan itu sendiri. Misalnya, mereka juga harus bisa untuk mengelola limbahnya. Kemudian mereka tuh harus bisa mengurangi dari emisi karbonnya. Atau mereka dapat juga menggunakan sumber daya yang terbarukan. Jadi memang sebuah perusahaan itu harus mulai melek nih soal
planet, soal lingkungan gitu ya. Jadi jangan sampai perusahaan itu cuma mau ngambil untungnya saja, tapi mereka tidak mau bertanggung jawab terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan profit ya, tentunya perusahaan itu pasti juga ingin untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya, untuk mendapatkan profit atau laba. Nah, normalnya perusahaan itu memang harus bisa menyeimbangkan ketiganya. Jadi jangan hanya salah satu aspek saja. Jadi eh, lebih bagus lagi kalau semisal perusahaan itu dapat menggunakan sebuah strategi gitu. Jadi bagaimana sih mereka itu jangan menganggap CSR ini sebagai sebuah beban. Jadi jangan dianggap sebagai beban, tapi jadikanlah CSR ini sebagai sebuah strategi gitu ya. Contohnya, mereka itu bagaimana bisa menggunakan people dan planet bisa memaksimalkan dua aspek ini untuk bisa mendapatkan profit gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah aspek yang terpisah, tapi coba dimaksimalkan agar dia itu dapat di maksimal di people-nya, maksimal di planetnya agar bisa mencapai profit gitu. Contohnya apa? Contohnya ada perusahaan Tesla gitu ya. Di sini mungkin teman-teman juga sudah tidak asing nih terkait dengan salah satu perusahaan ini. Jadi dia itu berani berbeda dengan para kompetitornya gitu. Misal jadi Tesla ini kan sebuah mobil listrik gitu ya, dimana dia itu berani untuk mengambil sebuah poin atau mengambil sebuah value yang berbeda. Jadi dia dari sumber dari energi yang terbarukan gitu. Jadi kan berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya. Nah, dari situ maka Tesla itu dikenal unik oleh masyarakat. Itulah yang menjadikan dia sebagai poin unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Karena mengapa? Karena memang ketika mendengar nama Tesla, otomatis masyarakat itu langsung tahu, oh Tesla itu yang mobil listrik atau dia itu pasti berbeda gitu ya dengan para kompetitornya. Otomatis ini juga dapat menambahkan value bagi perusahaan itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini dari pendekatan ini memang sebuah perusahaan itu akan dianggap sukses apabila mereka tuh mampu untuk menyeimbangkan ketiganya. Jadi mereka tuh juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit, tapi dia tuh juga menjadi mampu untuk memberikan kesejahteraan sosial dan juga mampu untuk merawat lingkungan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi, selanjutnya kita juga dapat mengetahui nih terkait dengan manfaat dari CSR tersebut gitu ya. Jadi, sebenarnya kan sudah kita bahas terkait dengan pengertian itu seperti apa, kemudian konsep atau pelaksanaan itu bagaimana. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang CSR itu sangat bermanfaat nih bagi beberapa pihak, entah bagi perusahaan, entah bagi masyarakat, entah bagi lingkungan, dan juga bagi negara. Yang pertama, jadi bagi perusahaan, di mana keberadaan perusahaan itu keberadaan dapat tumbuh gitu. Jadi perusahaannya itu dapat tumbuh lebih berkembang lagi dan juga lebih berkelanjutan serta mendapatkan citra yang positif bagi masyarakat. Nah, CSR ini juga dapat dia tuh meningkatkan reputasi perusahaan gitu ya. Karena kalau memang dia itu dikenal nih, dia nggak cuma peduli pada perusahaan itu sendiri, tapi juga memikirkan masyarakat, memikirkan lingkungannya, otomatis itu dapat menciptakan trust atau menciptakan kepercayaan bagi konsumen yang mana juga dapat berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri, di mana reputasinya pun semakin meningkat. Selain itu, nantinya juga dapat berdampak juga pada semakin meningkatnya loyalitas konsumen gitu. Selain itu juga dapat juga nih dapat menarik investor, kemudian juga bagi perusahaan itu juga bermanfaat bagi keberlanjutannya dalam jangka panjang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagi masyarakat. Jadi dengan adanya penyerapan tenaga kerja juga dapat meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Jadi memang CSR ini bisa juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kenapa? Jadi memang yang sebelumnya belum ada perusahaan tersebut, kemudian dibangun perusahaan tersebut, tentunya kan dapat membuka sebuah lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi sebelumnya masyarakat yang belum punya pekerjaan, mereka pun jadinya mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan juga nih dari adanya perusahaan itu. Kemudian juga nantinya dapat juga memperkuat hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal. Kemudian selanjutnya bagi lingkungan.
Tentunya si ASN juga dapat mencegah eksploitasi dan juga menjaga kualitas lingkungan. Jadi si ASR ini juga dapat untuk membantu dalam mencegah eksploitasi alam, eksploitasi yang berlebihan gitu. Dan juga dapat menjaga kualitas dari lingkungan tersebut. Karena kalau semisal eh, perusahaan itu hanya memikirkan keuntungan bagi perusahaan itu saja, dia cuma mengambil sumber dayanya, tapi mereka itu tidak bertanggung jawab, tentunya lingkungan itu menjadi rusak gitu ya. Dan juga nantinya dampak negatifnya ya bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan itu dalam lebih luas gitu skalanya. Kemudian yang terakhir yaitu bagi negara, di mana tentunya negara pun juga dapat menerima pendapatan dari pajak perusahaan. Jadi kalau semisal perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, perusahaan tersebut mendapatkan profit, tentunya juga negara juga mendapatkan pendapatan dari pajak yang dikenakan atas perusahaan tersebut. Selain itu, si ASR ini juga bisa membantu untuk pemerintah membantu dalam pembangunan gitu ya. Terutama apabila program CSR dari sebuah perusahaan itu juga selaras dengan prioritas nasional. Contohnya apa? Contohnya semisal dengan pendidikan gitu ya. Jadi kayak ada perusahaan yang dia tuh memberikan beasiswa-beasiswa. Kemudian ada juga bagi kesehatan. Misal perusahaan itu memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga bagi infrastruktur. Jadi apabila ada perusahaan yang dia itu juga dapat memberikan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat gitu. Tentunya juga ada juga perusahaan yang dia itu juga membangun pembangkit listrik gitu ya, di mana tentunya yang awalnya masyarakat itu di daerah mendalam tidak mendapatkan itu, tapi karena memang perusahaan yang dia itu membangun pembangkit listrik, otomatis dari sisi infrastruktur di daerah tersebut itu jadi semakin berkembang gitu. Masyarakat yang di dalamnya pun juga terbantu seperti itu. Dengan demikian, memang dapat kita ketahui teman-teman bahwa memang si CSR itu dia tuh memberikan nilai tambah, memberikan value added bagi seluruh kepentingan bagi berbagai stakeholder. Seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan studi kasus ya. Jadi di sini kita akan bahas terkait dengan CSR dari salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, jadi di sini yang akan kita bahas adalah PT Pertamina. Nah, jadi di sini siapa sih yang nggak tahu soal Pertamina ini gitu? Soalnya mungkin teman-teman sudah banyak sekali tahu gitu ya, karena sudah banyak kali sering mendengar terkait dengan nama perusahaan ini gitu. Jadi memang PT Pertamina ini merupakan sebuah BUMN energi di Indonesia gitu ya, di mana dia itu juga memiliki berbagai program CSR yang inovatif dan juga memiliki dampak secara luas. Jadi juga setiap tahunnya PT Pertamina ini juga menerbitkan sustainability report dan juga dimasukkan terkait dengan apa sih program-program yang sudah mereka lakukan di dalam sustainability report ini, dan juga mereka rutin untuk mempublishnya di websitenya mereka. Nah, boleh kita ketahui bahwa contohnya salah satu program unggulan dari PT Pertamina ini adalah contohnya adalah dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya gitu, atau disingkat sebagai PLTS gitu. Jadi, PT Pertamina ini mereka itu membangun sebuah PLTS di sebuah daerah yang terpencil, yang mana sebelumnya itu belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN gitu. Nah, jadi dengan adanya program yang sudah diberikan oleh PT Pertamina ini, mereka itu tidak hanya membuka akses listrik bagi masyarakat, tetapi juga mampu untuk memberikan peluang ekonomi yang baru gitu. Nah, kita dapat membayangkan ya teman-teman, di mana daerah sebelumnya yang ketika malam itu mereka gelap gulita, tapi kini itu bisa memiliki penerangan gitu. Di mana anak-anak yang kalau malam itu harus kesusahan, tapi sekarang anak-anak itu juga bisa lebih mudah belajar di malam hari karena sudah memiliki penerangan. Kemudian juga dari usaha-usaha kecil gitu, sekarang juga bisa berjalan lebih optimal gitu. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu contoh nyata terkait dengan bagaimana sih CSR itu dapat memberikan dampak yang nyata.
dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jadi di sini adalah isi dari salah satu sustainability report yang diterbitkan oleh PT Pertamina. Jadi di sini saya mengambil sustainability report tahun 2023. Nah, di sini merupakan salah satu bagian di dalamnya yang mana dia itu juga mendisclose terkait dengan beberapa aspek. Jadi memang perlu kita ketahui bahwa mulai tahun 2021 itu memang terdapat aturan bahwa memang sebuah perusahaan itu harus melaporkan laporan keberlanjutannya secara terpisah dari laporan keuangannya gitu. Jadi di sini terkait dengan program-program CSR-nya memang dilaporkan tersendiri khusus dalam sebuah laporan yang dinamakan laporan keberlanjutan atau sustainability report. Nah, jadi di sini mulai dicantumkan juga nih berbagai indikator-indikator, kemudian program-program apa yang sudah dilakukan perusahaan sesuai dengan indikator-indikator tersebut. Kemudian di sini juga terdapat beberapa aspek atau topik utama, misal dari ekonomi, kemudian juga dari sisi lingkungan, kemudian juga dari sisi sosial. Nah, jadi di sini juga dari sisi ekonomi juga sudah dicantumkan dari PT Pertamina ini, contohnya dari kinerja ekonomi gitu ya. Jadi misal dari perubahan iklim itu memang memberikan pengaruh gitu terhadap fungsi finansial dari PT Pertamina. Nah, di mana pengelolaan finansial ini menjadi tanggung jawab fungsi keuangan. Dan juga mereka pun juga menerapkan berbagai strategi mulai dari manajemen resiko yang mana dalamnya itu juga melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pekerjanya, mulai dari vendornya, mulai dari pemegang sahamnya, dan juga dari pemerintah atau regulator gitu. Dan juga selama tahun 2023 ini, PT Pertamina ini juga melakukan berbagai inisiatif yang juga mendukung transisi energi dan juga dekarbonisasi, guna meminimalkan pengaruh terhadap finansial perseroan. Dan juga mereka itu secara berkala melakukan pelaksanaan inisiatif dievaluasi melalui mekanisme pelaporan, yang mana juga disampaikan kepada direksi, pemegang saham atau regulator, dan juga pihak berwenang yang lainnya. Jadi memang semisal dari perubahan iklim tersebut dia itu memberikan dampak juga bagi keuangan Pertamina. Nah, Pertamina ini bagaimana sih mereka eh, strategi apa sih yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Kemudian juga mulai dari topik lingkungan gitu, contohnya dari transisi energi. Memang kita ketahui memang dari kegiatan PT Pertamina itu memang berdampak pada perubahan iklim. Oleh karena itu, memang perseroan itu harus turut serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam merespon perubahan iklim tersebut. Dan mereka pun juga melakukan berbagai macam strategi juga yang juga bersama-sama dengan masyarakat dalam cakupan yang luas. Nah, di sini contohnya mereka tuh mengambil kebijakan transisi, misal ada juga inisiatif untuk menurunkan emisi GRK, kemudian pengembangan energi terbarukan, dan juga untuk serta produk bersih dan juga ramah lingkungan. Nah, kemudian ada juga dari topik sosial, contohnya dari kesehatan dan keselamatan kerja, di mana Pertamina ini juga terus konsisten untuk menerapkan kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3, dan juga keselamatan proses di seluruh proses bisnis yang dijalankan. Jadi teman-teman di sini memang sesuai dengan teori yang sudah kita bahas tadi. Kan kita akan bahas terkait dengan topik 3P tadi yang sudah dicetuskan oleh John Elkington. Di situ ada people, ada planet, ada profit. Nah, jadi dari people sendiri juga sudah terlihat bahwa contohnya Pertamina ini juga sudah mengutamakan dari sisi pekerja yang ada di dalamnya, juga memberikan jaminan terkait dengan keselamatan dari pekerja atau karyawan yang di dalamnya. Kemudian juga dari sisi lingkungan, mereka juga bersama-sama dengan masyarakat berusaha untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Kemudian juga dari profit sendiri, mereka juga menerapkan kebijakan-kebijakan bagaimana sih agar bisa memanage atau mengevaluasi operasionalnya yang juga berdampak bagi finansial dari PT Pertamina itu sendiri. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa berita yang terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh PT Pertamina. Nah, jadi di sini sebagai bentuk komitmen terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, di sini tuh Pertamina menunjukkan terkait dengan peran aktifnya dalam kegiatan sosial dan juga
kegiatan lingkungan. Di sini terdapat dua program. Jadi yang pertama terkait dengan penanaman 1.000 bibit pohon gitu dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional. Kemudian juga ada terkait dengan penyerahan program bank sampah kepada masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan penanaman pohon gitu. Jadi itu bukan hanya sekedar simbolis, tapi juga sebagai sebuah cerminan kepedulian perusahaan tersebut kepada planet atau kepada lingkungan. Di mana dia itu merupakan salah satu langkah nyata yang dia itu dilakukan oleh PT Pertamina dalam memitigasi perubahan iklim dan juga melakukan penghijauan, kemudian juga melakukan konservasi untuk keanekaragaman hayati, di mana setiap pohon yang ditanam oleh PT Pertamina tersebut, yang ditanam oleh orang-orang yang ada di dalamnya, itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah investasi di masa depan yang nantinya pun dalam tujuan meningkatkan penghijauan, nanti juga dapat berdampak pada udara yang lebih bersih dan juga dapat berdampak pada lingkungan yang lebih sehat gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan program bank sampah yang di sini diberitakan juga serah terima program bank sampah tahap kedua gitu ya. Jadi di sini merupakan salah satu wujud nyata dan juga kontribusi Pertamina dalam memberdayakan people gitu. Jadi yang pertama tadi kan dari sisi planet, kalau yang ini juga bisa dari sisi people. Di mana di sini PT Pertamina itu juga memberikan edukasi. Mereka itu memberikan keterampilan, mereka memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat agar masyarakat itu mampu untuk mengelola sampah secara mandiri dan juga secara produktif gitu. Dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, maka nantinya itu dampak sosialnya juga dapat lebih terasa gitu. Di mana nantinya juga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat, kemudian dapat juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga dapat untuk penguatan ekonomi lokal gitu. Nah, jadi memang dari kedua inisiatif dari program yang dilakukan oleh PT Pertamina tersebut itu pun juga sejalan dengan prinsip yang ketiga yaitu ada P, jadi terkait dengan profit yang berkelanjutan juga gitu. Di mana dengan lingkungan yang terjaga, kemudian dari masyarakat yang juga diberdayakan, maka nantinya itu dapat tercipta sebuah ekosistem bisnis yang sehat, ekosistem bisnis yang stabil, dan juga berorientasi jangka panjang. Di mana di sini juga dapat kita ketahui bahwa CSR itu bukan hanya sekedar program pendukung gitu ya, bukan hanya sebuah amal, tapi dia itu sebuah strategi bisnis yang berkelanjutan, yang mana nantinya itu dapat memperkuat reputasi perusahaan dan juga dapat meningkatkan loyalitas dari pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, ini sejalan yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana bagaimana sih sebuah perusahaan itu mereka dapat mengoptimalkan profitnya dan juga mengoptimalkan planetnya agar bisa mencapai profitnya. Jadi sudah sesuai dengan eh, teori terkait dengan 3P atau triple bottom line yang dicetuskan oleh John Edmonton tadi. Nah, baik. Jadi memang dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Pertamina ini, di sini PT Pertamina itu mampu menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis itu tidak terlepas dari kontribusi positif terhadap masyarakat dan juga pada lingkungan. Nah, inilah sebuah esensi dari CSR yang sesungguhnya, di mana dia itu mampu untuk membangun harmoni antara pertumbuhan ekonomi, antara kesejahteraan sosial, dan juga dari kelestarian alam. Seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari salah satu perusahaan. Diharapkan nantinya pun ke depannya akan semakin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mereka itu mampu untuk menerapkan dari CSR ini. Jadi memang benar-benar menerapkan sebuah strategi yang berkelanjutan di mana CSR itu tidak hanya dianggap sebagai sekedar amal saja, tapi dijadikan sebagai sebuah strategi bisnis yang mana dia tuh dapat berdampak positif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, bagi lingkungannya, dan juga nantinya berdampak positif pada perusahaan itu sendiri untuk keberlanjutan dalam jangka panjang. Seperti itu.
Baik teman-teman, sekian terkait dengan topik hari ini, terkait dengan CSR. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir. See you and thank you.